Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Agus NetMath. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, tapi untuk rumus-rumusnya sudah kita pelajari pada video sebelumnya, dan di video ini kita akan membahas 3 contoh soal. Nah, yang pertama selalu kita gunakan substitusi dulu. Contoh yang nomor 1 ini, limit 4x per sin 2x untuk x mendekati 0. Nah, kita substitusi 4 kali 0, kemudian dibagi sin 2 kali 0. Ini hasilnya 4 kali 0 pasti 0, per sin 0 hasilnya juga 0. Maka ini 0 per 0. Maka kita sederhanakan, atau kalau bentuknya seperti ini bisa kita langsung gunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, yaitu AX per sin BX. Hasilnya apa? Ya, langsung A per B, sehingga ini bisa saja langsung kita tulis hasilnya sama dengan ini 4 per 2, hasilnya sama dengan 2. Nah, selesai nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita gunakan rumus, tapi ini bisa kita uraikan terlebih dahulu. Saya tulis ya di bawah nomor 2 ini. Nomor 2 itu limit tangen 6x dibagi tangen 2x untuk x mendekati 0. Nah, ini sebenarnya bisa langsung, tapi kita gunakan kan tidak ada rumus yang tangen per tangen, tidak ada. Adanya misalkan tangen AX per BX. Nah, kita ubah jadi seperti itu. Caranya kita kalikan dulu dengan kalikan X per X. X per X itu 1, jadi tidak mengubah nilai persamaannya. Sehingga ini nanti sama dengan, bisa kita tulis, limit tangen 6x per x kali x per tangen 2x untuk x mendekati 0. Nah, sehingga ini ada bentuk perkalian, bisa kita uraikan menjadi limit tangen 6x per x dikali, ini juga limit x per tangen 2x. Ini dua-duanya untuk x mendekati 0. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang sudah dipelajari. Limit tangen 6x per x, hasilnya 6. Kemudian ini dikali limit x per tangen x, hasilnya ini 1, ini b-nya 2. Berarti kali 6 kali 1 per 2, hasilnya sama dengan 3. Atau, nah ini kan bisa lebih cepat, ini langsung 6 per 2. Jadi ini sama dengan, saya tulis ini ya, sama dengan 6 per, yang bawah ini 2, hasilnya sama dengan 3. Nah itu, nah, uraiannya seperti ini. Nah, sekarang yang soal yang nomor 3. Nomor 3 ini adalah limit 1 dikurangi cos 2x dibagi x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, kemudian kalau kita substitusi, ini 1 dikurangi cos 2 kali 0, cos 0, 1 kurangi 1, hasilnya 0, dibagi 0 pangkat 2, hasilnya 0, 0 per 0. Nah, sehingga kita sederhanakan dulu. Yang bisa kita sederhanakan, ini cos, kita kan tidak punya rumus dasar limit fungsi trigonometri yang bentuk cos. Nah, maka kita ubah dulu ini. Cos 2x, kita gunakan rumus identitas pada video-video sebelumnya atau materi-materi sebelumnya. Jadi cos 2x kita ubah 1 dikurangi, kita ubah menjadi bentuk sin, yaitu 1 dikurangi 2
sin kuadrat X. Masih ingat rumusnya ya? Silakan buka lagi rumus-rumus identitas trigonometri. Nah ini jadi cos 2X saya ubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Dibagi, ini dibagi X kuadrat. Untuk X mendekati 0. Nah kemudian sama dengan, kita hitung dulu ini, masih menggunakan notasi limit. 1 dikurangi 1. 0 ya, 1 kurangi 1, 0, tidak usah kita tulis. Kemudian ini negatif dari negatif jadinya positif, sehingga ini tinggal 2 sin kuadrat X dibagi X kuadrat untuk X mendekati 0. Nah kemudian, kita kan tidak punya rumus yang bentuknya kuadrat, tapi kan bisa kita ubah, kita pecah. Sin kuadrat X bisa kita ubah menjadi sin X kali X. Kemudian X kuadrat ini juga bisa kita ubah menjadi X kali X. Sehingga bisa kita tulis limit 2 sin X kali sin X dibagi X kuadrat untuk X mendekati 0. Sehingga sama dengan, nah ini kita pecah seperti ini tadi. Jadi bisa kita tulis limit 2 sin X. Oh ini X kuadrat kita ubah menjadi X kali X ya teman-teman. X kali X. Nah ini X kuadrat kita ubah ini X kali X. Sehingga nanti ini 2 sin X per X untuk X mendekati 0 dikalikan limit ini sin X dibagi X untuk X mendekati 0. Nah kemudian ini bisa kita tulis limit ini 2 kali, berarti bisa kita tulis 2 kali limit sin X per X untuk X mendekati 0 kali limit sin X per X untuk X mendekati 0. Nah sehingga ini menggunakan sifat limit ya, di kelas 11 2 kali fx sama dengan 2 kali limit fx. Nah seperti itu. Nah ini berarti sama dengan ini 2 tetap 2 kali. Nah limit sin X per X, nah, masih diingat rumus dasar limit fungsi trigonometri pada video lalu atau pertemuan yang lalu. Ini hasilnya 1 dikali ini juga sama hasilnya 1. Sehingga 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2. Nah itu penyelesaian contoh soal limit fungsi trigonometri menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Terima kasih sudah belajar di masa GusNetMath. Silakan tulis pertanyaan jika ada yang belum jelas di kolom komentar, atau jika ada saya kesalahan silakan dikoreksi juga di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.